layanan seminar ini. Bapak Ibu, untuk sementara chat akan dibuat disable dan akan dibuka pada sesi tanya jawab nanti. Untuk itu, selama seminar ini berlangsung, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di device masing-masing dan bisa di-copy ke kolom chat pada saat sesi tanya jawab. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, bahwa pada tahun ini kami mengadakan rangkaian seminar yang bertujuan untuk memperlengkapi Bapak Ibu, khususnya yang bergerak di marketplace. Seperti visi yang dimiliki oleh Gading Konseling, kami memiliki kerinduan untuk menjadi pusat konseling yang dapat menjadi berkat, memberikan pengharapan, dan tuntunan, serta memperkuat tiap pribadi, keluarga, dan institusi yang dipercayakan kepada kami. Sehingga, tagline kami adalah Giving Hope and Reaping Growth. Kami menyadari bahwa permasalahan yang dialami oleh seseorang tidak dapat dipisahkan secara kaku. Apapun permasalahan yang ada di keluarga atau rumah, tentu akan berdampak kepada individu tersebut, baik dalam pekerjaan atau relasi yang dimiliki. Demikian pula sebaliknya. Jika kami ingin menguatkan individu dari sisi profesionalitasnya, kami tentu harus dealing dengan sisi personal individu tersebut. Dengan demikian, pada tahun ini, kami menyajikan rangkaian seminar yang akan menolong Bapak Ibu dalam menghadirkan personalitas dan profesionalitas secara tepat, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang genuine dan terus bertumbuh sesuai dengan keotentikan kita. Pada malam hari ini, kita memasuki seminar yang ketiga yang berjudul Achieve More, Less Stress, Cultivating Personal Effectiveness in Growing Life. Topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Seperti harapan yang telah Bapak Ibu sampaikan pada saat pendaftaran, seminar ini hadir untuk menolong Bapak Ibu dalam mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas masing-masing. Malam ini, kita akan sama-sama mendalami topik ini dengan dua narasumber nih. Namun, aku Mulyadi, PhD Gading Konsentrasi yang telah diikat dari ICF, Lemon Coaching Academy, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja, please welcome Pak Jakub Mulyadi. Boleh dibantu panitia? Oke. Selamat Malam Pak malam. Jakub. Malam Rika. Bagaimana kabarnya Pak malam hari ini? Kabarnya luar biasa hari ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak untuk waktu dan kesempatannya. Selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah mau bergabung di webinar ini. Meskipun ini hari nanggung ya, besok libur, tapi teman-teman mau menyempatkan diri untuk bisa hadir. Terima kasih teman-teman, kita akan mulai sesi bincang-bincang kita. Bincang-bincang saya ya. Saya siapkan dulu. Oke, kita akan bahas topik yang santai-santai. Oke, bagi teman-teman pasti sangat hafal nih dengan gambar ini nih ya. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat viral dan kembali viral beberapa bulan lalu. Termasuk saya adalah orang yang sangat aktif nih ngikutin berita ini beberapa bulan lalu. Dulunya saya sempat setengah-setengah, tapi aneh beberapa bulan lalu saya sangat sangat antusias. Setiap hari saya buka TikTok ya untuk melihat autentisen pada ngobrol tentang masalah ini. Gara-gara ini pula, jadi saya kenal nih banyak beberapa tokoh-tokoh nih, teman-teman. Ada orang-orang yang dulunya mungkin tidak saya kenal, tapi sekarang jadi saya kenal. Ini saya punya, oke. Nah, ini adalah beberapa orang dari sekian banyak orang yang saya tahu setelah saya ikut aktif nih, mengikuti ceritanya Jessica nih, dan Mirna. Yang menarik adalah ketika ada dua kubu. Satu adalah kubu yang sangat pro dan yakin bahwa Jessica adalah pembunuhnya, dan kubu yang membela bahwa Jessica adalah bukan pembunuhnya. Ini sangat menarik. Saya ngikutin sampai saya jadi seru sendiri. Karena dari satu sisi ada orang-orang yang begitu kuat mengatakan bahwa Jessica adalah pembunuhnya, dan ketika dikumpul dalam satu forum ya berdebat, mereka tuh bisa mengeluarkan pendapat, argumen yang sangat baik menurut saya, yang membuat saya berpikir, iya,
memang benar ke Jessica pembunuhnya. Tapi satu sisi begitu pihak lain berbicara di tempat lain ya, dia mengeluarkan argumen yang mengatakan bahwa Jessica bukan pembunuhnya dengan begitu argumentatif. Saya jadi bingung, iya ya, jangan-jangan bukan dia pembunuhnya. Nah teman-teman, menarik sekali. Ada orang-orang yang begitu begitu kuat mendefense pernyataan mereka dengan argumen yang sangat sangat kuat sekali. Sehingga timbul pertanyaan buat saya sendiri, what is the truth? Yang benar yang mana? Dua-duanya saling memberikan argumentasi ngotot luar biasa. What is the truth? Nah, ini membuat saya berpikir teman-teman. Saya akhirnya satu kali membaca sebuah cerita yang cukup menarik nih, yang hampir-hampir mirip dengan kasus Jessica. Ini tahun 1894 di kejadiannya di kedutaan Jerman di Prancis. Ini cukup lama nih kejadiannya sebelum Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu di gedung kedutaan Jerman, seorang cleaning lady sedang nyapu ya, bersih-bersih, tiba-tiba menemukan sebuah sobekan kertas di tong sampah. Dan dia membuka, dan perempuan ini adalah juga seorang spy Perancis. Dan sangat terkejut ketika dia membaca itu. Lalu dia memberikan kepada pimpinannya. Nah, ini adalah kertas sobekan yang disambung-sambung yang ternyata berisi rahasia militer yang sepertinya sedang dijual oleh salah satu pejabat, anggota tentara di Prancis yang menjual ke Jerman. Sangat mengejutkan. Heboh. Wah, ada spy ternyata nih di dalam jajaran, di dalam arminya mereka. Dan orang-orang mulai panik nih. Mereka sudah mulai mencari tahu siapa nih yang jadi mata-mata nih yang menjual rahasia militer Prancis ke negara Jerman. Dan jatuh pada satu orang, namanya adalah Alfred Dreyfus. Dia adalah orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Orang-orang tidak begitu suka dengan Alfred Dreyfus karena dia adalah orang yang cool, nggak banyak bicara, katanya agak sombong, arogan, dan dia adalah orang Prancis tapi keturunan Yahudi. Pada saat itu, orang Prancis sangat membenci orang Yahudi. Kemudian dibentuklah investigasi nih, mencari tahu nih siapa nih yang menjual rahasia militer ini. Dan Dreyfus pun dipanggil, tentu saja dia mengaku bukan dia yang melakukan itu. Dan mereka pun menyelidiki sampai ke rumahnya si Dreyfus. Ketemu dengan rumahnya bahwa ternyata rumahnya itu bersih. Tidak ada sedikit pun jejak-jejak bahwa dia adalah spy-nya. Tidak ada sedikit pun berkas-berkas yang mengatakan bahwa dia adalah spy-nya. Tapi para investigatornya bilang bahwa, oh tentu, Dreyfus ini adalah orang yang sangat licik. Dia tentu sudah menghapus jejak sedemikian rupanya. Dia tentu sudah menghapus semua bukti-bukti dengan sangat rapi. Mereka pun mencari tahu sampai ke sekolah. Ketemu dengan gurunya si Alfred Dreyfus. Gurunya bilang bahwa Dreyfus adalah seorang yang jago berbahasa asing. Aha, kata mereka. Udah pasti dia Dreyfus. Karena seorang spy itu harus pintar berbahasa asing. Gurunya juga bilang, Dreyfus itu sangat pintar menghafal. Dia punya good memory. Aha, pasti dia adalah spy-nya. Karena seorang spy pasti dilatih untuk memiliki memori yang sangat baik. Begitu dicocokkan surat memo yang cuek tadi dengan tulisan tangannya Dreyfus, mereka berkata, aha, ini mirip dengan tulisannya Alfred Dreyfus. Meskipun ada orang yang bilang, enggak mirip. Ini pasti mirip. Pasti sengaja dibelok-belokin supaya enggak terlalu mirip. Kita yakin bahwa Dreyfus adalah spy-nya. Dia adalah mata-matanya. Dreyfus sangat terkejut ketika dia dituduh sebagai mata-mata. Orang-orang bilang juga, oh Dreyfus itu suka keluaran diam-diam, suka nanya-nanya ke beberapa orang. Dreyfus suka nyanyi lagu-lagu himnenya Jerman. Wah, menambah kecurigaan mereka bahwa Dreyfus adalah mata-matanya. Akhirnya singkat cerita, Dreyfus itu dipenjara, disidang, dan dia sangat memalukan buat tentara ya. Di depan publik, dia diturunkan jabatannya dan dipatahkan itu pedangnya dan dimasukkan penjara. Dreyfus menolak, dia sangat kaget dan dia meminta agar ditinjau kembali kasusnya. Dia mengaku bahwa bukan dia pelakunya. Keluarganya pun berkata, bukan dia. Silakan buktikan bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Tapi
begitu kuat argumen bahwa Dreyfus adalah spy, dia adalah pelakunya. Teman-teman, akhirnya Dreyfus masuk dalam penjara. 2 tahun kemudian, ditemukan lagi ternyata ada sobekan kertas yang mirip dengan kasusnya Dreyfus. Ditemukan oleh George Picard, dia adalah kolonel atasannya Dreyfus, yang pada waktu itu juga dia menuduh bahwa Dreyfus adalah pelakunya. Dia juga antisemit, dia tidak suka dengan orang Yahudi. Kemudian dia melihat bahwa ternyata, loh ada loh orang yang juga sedang orang yang lagi-lagi menjual rahasia Prancis ke Jerman. Tulisannya itu mirip dengan yang kemarin. Lalu Picard ketemu dengan pimpinannya yang juga waktu itu memerintahkan untuk menangkap si Dreyfus. Dia bilang, Pak, what if we were wrong? Bagaimana kalau kita salah, Pak? Bagaimana kalau kita salah menangkap dan bukan Dreyfus pelakunya? Tapi atasannya bilang, no, no, no. Dreyfus tetap pelakunya. Kalaupun ada orang buat ini, berarti Dreyfus sudah mengajar, melatih orang-orang untuk membuat ini. Dan Picard sangat ngotot. Jangan-jangan kita salah, Pak. Mungkin kita bisa salah nih, kita make a wrong decision nih. No, no, no. Ini kasus sudah terlalu besar. Media pun tahu. Tidak. Karena Picard ngotot, akhirnya si Picard itu dimutasi, Bapak Ibu. Dia dimutasi dan bahkan sempat dipenjara. Padahal pada saat itu dia menemukan bahwa pelakunya adalah Esterhazy. Dia orang Prancis. Dan dia diwawancara pada beberapa tahun kemudian, dia diwawancara oleh media asing dan dia mengaku bahwa dia adalah pelakunya karena dia butuh uang. Dia seorang penjudi. Tapi dia kabur nih. Dan dia nggak bisa ditangkap. Akhirnya media massa memblow up kasus ini dan menyerang militer Prancis. Prancis terbelah 2. Teman-teman, ini kasusnya sangat besar sekali. Ada yang pro Dreyfus dan ada yang kontra Dreyfus. Sampai akhirnya, singkat cerita, Presiden Prancis mengampuni Dreyfus, tidak memberikan gerasi, tapi bukan tidak mengatakan bahwa Dreyfus tidak bersalah, tapi dia mengampuni Dreyfus, dan Dreyfus pun akhirnya dibebaskan. To make long story short, teman-teman, menarik ya, kenapa ada orang-orang yang begitu ngotot berargumen bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Dia mengabaikan pendapat orang lain. Nah, ini para ahli psikologi mengatakan bahwa ini adalah human psychology yang disebut dengan motivated reasoning. Mengapa ada orang berpikir benar padahal dia adalah salah? Apa itu motivated reasoning? Singkatnya adalah unconscious tendency, kecenderungan yang tidak sadar yang dilakukan oleh orang untuk mempertahankan pendapatnya. Mencari bukti-bukti yang memperkuat reasonnya dan mengabaikan orang lain. Pokoknya istilahnya dia tuh ngotot. Dia akan cari bukti bahwa gue ini benar. Meskipun pada akhirnya dia salah, dia akan cari bukti bahwa gue ini benar. Nah, kita belajar tentang 2 hal nih, 2 types of thinking. Ternyata ada 2 cara berpikir nih. Pertama adalah fighter mindset petarung ya. Dia tuh reasoning seperti mempertahankan peperangan. Dia mendefense pernyataannya, mendefense argumennya, dan membuat lawan bicaranya itu kalah. Tujuannya adalah gimana supaya pernyataanku, pendapatku, kesimpulanku, judgementku benar. Dia akan pertahankan habis-habisan. Diserang dia akan defense. Diserang dia akan defense. Ya, dia akan berpikir, can I believe this? Kalau ada hal-hal yang memang mungkin dia inginkan konklusinya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, gampangnya begini. Bila ada satu kasus, dia akan bilang ini ya. Kalau misalkan dia benar, dia bilang, benar gak ya? Kayaknya sih benar ya. Tapi kalau misalkan dia nggak yakin, dia akan bilang, lu salah kayaknya sih. Kayaknya nggak benar deh. Nah, ini tergantung dari gimana dia mau menyikapi. Kalau dia reasonnya adalah dia mau setuju, mungkin dia akan ngomong berbeda. Tapi begitu dia nggak setuju, dia akan ngomong berbeda juga. Jadi dia akan mempertahankan pendapatnya. Fighter mindset, dia adalah orang yang mencari evidence untuk memperkuat dan mendefense beliefnya. Orang bisa bilang, oh ini rasionalisasi, denial, self-deception, excuse, macam-macam. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ngotot. Ya,
udah tahu salah, tapi dia ngotot dan dia memberikan bukti-bukti yang memperkuat bahwa argumennya benar. Ini adalah factor mindset. Pokoknya dia harus menang. Kedua adalah mindset, scout mindset. Ini mindset mata-mata. Jadi ibarat pertama adalah pejuang yang berperang untuk defense dan fight. Yang ini adalah dia mata-mata. Dia memberikan reasoning like mapping, map making. Dia tuh melihat what is really there. Melihat apa yang ada. Dia tidak mempertahankan argumentasinya, dia nggak defend, tapi dia lihat sebenarnya apa yang terjadi. Dia itu orang yang, is this true? What if I was wrong? What if he was right? Dia seek out evidence, mencari bukti untuk membuat mapnya lebih akurat. Bukan mempertahankan, tapi melihat what is really happening. Truth seeking. Scott Matchett adalah orang-orang yang mencari kebenaran, mencari objektivitas, dan dia terus discovery. Sebenarnya apa sih yang terjadi? What is happening? What is out there? Ya teman-teman, dua cara berpikir yang saling berlawanan. Yang satu dia fighting, pokoknya begitu aku argumen, aku akan defense. Apapun orang serang, aku akan pertahankan pernyataanku. Aku akan berikan bukti-bukti bahwa aku benar. Aku akan berikan bukti-bukti bahwa kamu salah. Ya, tapi kalau Scott mindset, dia berpikirnya beda. Dia melihat, hey, is this true? Let's find out some facts. Mari cari data. Yuk cari bukti-bukti yuk yang membuat bahwa this is the right thing. Teman-teman. Lalu menarik nih. Apa sih membuat si fighter itu memprotek dia punya argumen? Kenapa dia ngotot banget untuk mempertahankan argumentasinya? Menarik ya. Bahwa ada beberapa hal yang saya pernah baca. Mungkin bahwa si fighter ini menghindari negatif emosi. Dia menghindari takut, menghindari stres, dan menghindari penyesalan. Contoh teman-teman, ada orang yang beralasan, berargumen, karena dia takut. Ada satu orang yang ketemu dengan saya, dia bilang bahwa, Pak, saya drop nih, saya punya penjualan. Oh, kenapa? Sudah berapa lama kamu usaha? Dia tergabung dalam sebuah tim asuransi, tim insurance. 2 tahun, Pak. Tapi seingat aku, kamu tahun pertama itu sukses ya? Iya, Pak. Tahun pertama saya cukup happy. Lalu apa yang terjadi dengan sekarang? Dia bilang, saya nggak suka dengan gaya leader saya. Bagi saya itu nggak cocok. Saya nggak cocok. Saya nggak suka dengan gaya dia. Akhirnya saya drop. Lalu sebenarnya kalau kamu lakukan dengan gaya kamu, saya tanya, apa yang akan terjadi? Oh, saya akan bisa bla 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 bla. Oke. Kemudian kenapa kamu nggak coba? Oh iya Pak, karena ternyata saya butuh atasan saya butuh bla. Dia memberikan excuse bahwa dia belum boleh lakukan itu. Terus tanya, is this true or kamu nggak pede? Dia berpikir diam sebentar dan dia bilang, iya Pak, ternyata saya nggak pede. Jadi ada orang yang mempertahankan pendapatnya karena dia takut. Dia tuh takut dengan dirinya. Dia takut dengan hal-hal yang dia nggak sanggup terima. Ada orang-orang yang ngotot. Contohnya seperti ini, teman-teman. Saya sering sebagai seorang suami ya nyetir. Istri saya lebih tahu jalan daripada saya. Dan saya sering salah jalan. Begitu saya salah jalan, dia bilang, Pi, kamu salah jalan, Pi, harusnya belok kiri. Saya malu. Kok nggak tahu jalannya? Oh enggak, itu pasti macet. Ini lebih enak jalannya. Ini lebih tenang ini. Kiri kanan ada pohon. Dan saya akan berargumen itu. Saya akan memperkuat alasan saya karena saya malu. Nggak mau kelihatan bodoh. Ada orang-orang yang berbuat seperti itu, dia menghindari negatif emotion. Dia nggak mau, dia takut. Dia nggak mau kelihatan malu. Dia memprotek dirinya. Teman-teman sering dong lihat orang-orang yang begitu ada perkumpulan, terus dia minggir, dia melipir, dia mojok aja. Dia takut, dia nggak pede. Terus, ayo maju ke depan. Oh enggak, di sini lebih enak kok, di sini lebih terang, di sini lebih dingin. Dan dia akan berargumentasi membuat bahwa I'm doing this because I'm right. Padahal sebenarnya dia mengavoid negative emotion.
Kedua adalah ada orang yang berargumen yang seperti fighter mindset karena dia merasa bahwa feeling good about ourselves. Nanti hati-hati nih, ada orang yang eh, kasusnya dia apa ya? Dia eh, feeling good about ourselves. Mungkin dia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak pernah menyerah. Ya, begitu dia gagal, dia coba lagi. Dia gagal, dia coba lagi. Karena dia merasa aku adalah orang yang tidak pernah menyerah. Aku harus bangkit dan bangkit. Padahal orang udah bilang, bro, kayaknya lu udah harus coba deh usaha lain. Lu harus coba deh jalan lain. Oh enggak, bro. Gue adalah orang yang optimis. Gue harus bisa maju lagi. Maju lagi. Karena orang-orang nggak mau kelihatan menyerah. Bagi mereka, menyerah itu hal yang sangat memalukan. Image, orang merasa bahwa I'm an optimistic person. Aku orang yang berani. Aku orang yang hebat. Dan itu dipertahankan. Padahal mungkin dia udah 9 kali jatuh. Motivator bilang 9 kali jatuh, 10 kali bangun. 15 kali jatuh, 16 kali bangun. Betul. Tapi jatuh dalam lubang yang sama, mungkin nggak harus belasan kali ya. Mungkin 2-3 kali cukup. Nah, karena dia pikir itu adalah sesuatu yang benar, dia akan membuktikan bahwa, I'm doing the right thing. So, I'm adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jatuh saya akan bangun. Jatuh saya akan bangun. Wah, ini mengerikan teman-teman. Dia berpikir bahwa dia harus mempertahankan dirinya dengan argumen-argumen seperti itu. Ada juga dengan social group. Dia memprotek dirinya karena kelompok. Dia nggak mau dibuang dari kelompok. Jadi begitu salah, tetap aja kelompoknya bilang apa, dia akan ikut. Meskipun orang bilang, bro, kayaknya lu salah bro. Oh enggak, teman-teman gue bilang betul, gue akan ikut, betul. Karena teman gue yang begini, dia akan bla bla bla, dia akan kasih data yang membuat dia betul. Inilah salah beberapa contoh kenapa ada orang-orang yang yang fighting, dikasih nasihat, dikasih argumen, dan dia akan fight pendapatnya karena dia merasa kalau aku terima, it means I lose. Kalau aku terima, it means aku kelihatan bodoh. Kalau aku terima berarti aku kelihatan orang yang gampang menyerah. Kalau aku terima berarti aku bukan bagian dari kelompok. Beda dengan scout mindset. Scout mindset adalah orang yang mencari kebenaran. Dia tuh menerima. Kalau kata Pak Yakub Susabda, receptive of new ideas. Receptiveness of new ideas. Dia adalah orang-orang yang, okay, this is my thought. Kalau kamu bilang saya salah, let's talk. Ayo kita ngobrol. Apa yang salah? Let's talk. Let's find some truth. Mari cari kebenarannya. Dia akan melihat bahwa, okay, aku be wrong. Mari kita sama-sama cari kebenarannya. Ini adalah orang-orang yang tidak memegang ketat beliefnya. Dia ada orang yang, okay, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Yuk lihat, mungkin aku miss something. Aku bukan orang yang defend pendapatku, tapi ya oke, kamu mungkin benar, tapi ayo kita ngobrol. Apa yang buat kamu yakin? Misalkan dalam diskusi, apa yang buat kamu merasa bahwa kamu benar dan saya salah? Ayo kita ngobrol. Dan dalam suasana bahwa let's find the solution, let's find the real thought, let's find the real solution. Ini adalah orang yang berpikir squad mindset. Lalu teman-teman, apa sih kaitannya fighting mindset, squad mindset dengan kita sebagai seorang pribadi dan personal effectiveness kita? Kita mesti paham bahwa sebelum mindset itu ada sebuah kalimat kata yang mendasari itu, yaitu belief, belief system. Apa itu belief? Kita melakukan banyak hal, berbicara, bertindak, berpikir, selalu berdasarkan belief. Apa itu belief? Simpelnya adalah tentang idea ini tutupan. Ideas we have about how the world works, how other people act, and what sort of person we are. Bagaimana belief adalah sebuah ide, gimana kita memandang dunia, gimana kita melihat diri kita dan memandang orang lain. Jadi belief itu mempredik apa yang akan terjadi dan meng-create ekspektasi about situation, tentang situasi diri kita dan orang lain. Contohnya begini teman-teman. Masa kecil orang tua saya masak teko air panas.
dan saya diminta untuk mengangkat tekonya. I predict bahwa kalau saya angkat tekonya, ekspektasi saya adalah saya akan dengan mudah mengangkat tekonya. Saya angkat dan saya pindahkan. Oke, berarti aman. Aman untuk mengangkat teko. Termasuk dengan, ini saya klik share-nya. Oke. Oke, teman-teman, menarik ya. Kalau prediksinya benar, maka itu akan memperkuat belief saya. Kalau nggak benar dan something unexpected happen, maka prediksi saya itu dimodifikasi, dirubah next time. Contohnya begini, saya naik mobil di daerah Sudirman. Saya nggak pernah ke daerah Sudirman, misalkan. Pada saat lampu merah, saya prediksi bahwa saya akan jalan dan saya akan aman. Ternyata pada saat saya jalan lewat lampu merah, saya terobos lampu merah, saya diberhentikan oleh polisi. Dan prediksi saya bahwa ketika saya jalan itu aman, it's wrong. It's not correct. Dan something unexpected happens, yaitu saya ditilang. Maka saya merubah prediksi saya next time. Oh, berarti kalau saya naik mobil di Sudirman, lampu merah, saya harus stop. Oke, next time saya naik mobil, lampu merah dan saya stop. Karena saya tahu prediksi saya harus stop. Berdasarkan pengalaman masa lalu. Ketika saya stop dan hijau saya jalan, ternyata saya aman. Tidak stop polisi. Berarti itu reinforce my belief bahwa kalau saya naik mobil di Sudirman, lampu merah saya berhenti, saya aman. Ini salah satu contoh cara kerja belief. Misalkan ada anak kecil. Seorang anak pada saat dia kecil, dia mengobrol kepada ayahnya, "Pa, Ma, aku gini-gini loh, aku gini-gini loh." Papa bilang gini, "Sudah, diam. Kamu jangan berisik." Oh, berarti if I speak, prediksi saya, harapan saya adalah saya dijawab oleh orang tua saya. Tapi ternyata enggak loh. Enggak benar. Ketika saya ngomong, something unexpected happen, yaitu saya ditegur oleh yang saya. Berarti ketika saya ngomong, ketika orang tua saya ngomong, saya harus diam. Dan itu memperkuat beliefnya. Memperkuat beliefnya. Ya, Bapak Ibu, cara kerja belief seperti itu. Anda memprediksi sesuatu, dan Anda berharap sesuatu terjadi, dan itu tidak terjadi, dan you modify. It's how the belief works. Dari mana belief ini datang? Dari experience Anda sebagai anak kecil, dari masa remaja, Anda melihat sesuatu yang terjadi, dan Anda memasukkan, secara automatically itu masuk dalam belief Anda. Ketika Anda berbuat sesuatu dan Anda dipukul orang tua Anda, berarti it makes a new belief. Oh, ternyata kalau saya lari-larian, it means saya akan dipukul oleh orang tua saya. Berarti saya harus behave untuk diam. Ketika saya diam, berarti orang tua saya sayang saya. Ketika saya tidak diam, orang tua saya tidak sayang saya. Itu belief yang timbul dari pikiran mereka. Nah, teman-teman, belief pertama datang dari kesimpulan Anda saat Anda kecil, Anda melihat sesuatu dan itu automatically masuk ke pikiran Anda, karena Anda tidak tahu what is the right thing, Anda hanya lihat dan masuk. Anda lihat teman-teman begitu lakukan sesuatu dan itu masuk ke belief Anda. Dan kedua, itu based on imitating orang tua Anda. Oh, kalau ada hal begini, maka orang tua saya begini, berarti that's the right thing. Itu belief masuk. Dan ketiga adalah repetition. Satu kali itu adalah occasion, kedua kali itu kebetulan, dan ketiga kali itu adalah pattern. Contoh, saya kasih pinjam uang ke Bapak A. Pas saya tagih, dia nggak bayar. Dia marah. Oh, Bapak A marah ditagih utang. Tidak pulangin uang saya. Oke. Kemudian beberapa waktu kemudian, Bapak B pinjam uang saya lagi. Saya kasih. Pada saat saya mau tagih, Bapak B tidak bayar. Oh, kebetulan ya. A nggak bayar, B nggak bayar. Betulan. Next time, orang ketiga pinjam duit. Saya kasih pinjam. Pada saat saya tagih, dia juga nggak bayar. Oh, berarti belief saya berubah. Ternyata semua orang kalau dipinjemin duit itu nggak bayar. Pengulangan-pengulangan itu bisa membuat mereinforce belief kita dan menjadi truth. Belief yang direinforce bisa menjadi truth. Menarik teman-teman nih, apa yang dikatakan oleh Daniel Kahneman.
cara yang paling bisa diandalkan untuk membuat orang percaya percaya tentang kebohongan adalah repetisi berulang-ulang. Kalau hal-hal yang salah Anda ulang, maka itu become truth for you. Anda akan sulit memisahkan antara bohong dan benar. Kalau sering diulang-ulang, yang bohong itu bisa jadi benar. Jadi teman-teman ya, jadi belief yang Anda terima, yang Anda imitasi, yang Anda repetisi, kalau Anda confirm, kalau Anda reinforce, dia akan menjadi truth. Sehingga mungkin kita akan bingung. What is the truth? Me and myself. Ada orang yang coaching bilang, Pak, saya tipikal orang yang sulit sekali menolak ajakan orang. Saya sulit sekali bilang enggak. Orang bilang apa, saya pasti akan bilang yes. Saya sangat tersiksa, Pak. Oh, really? Saya adalah orang yang sangat lemah, Pak. Oke. Jadi, kamu merasa bahwa kalau ada orang minta tolong kamu nggak bisa tolak. Iya, Pak. Saya sangat terganggu sekali. Oke. Saya tanya, apakah dalam hidupmu Anda pernah menolak permintaan seseorang? Dia berpikir, iya, Pak. Kapan? Pada saat saya lagi ujian semester. Saya tolak, Pak. Kenapa kamu tolak? Karena ujian semester penting bagi saya. Oke, then your belief is wrong. Kamu bukan orang yang tidak bisa menolak. Kamu bisa menolak. So, ada orang-orang juga yang melihat dirinya sebagai orang yang saya mengalami konflik di kantor, Pak. Saya sangat tersiksa sekali di kantor. Saya ribut dengan teman kantor saya. Toksik banget, Pak, teman saya. Apa yang terjadi? Saya itu saya itu depres di kantor. Saya itu nggak nyaman di kantor. Lalu apa yang kamu lihat dari diri kamu? Saya merasa bahwa saya orang yang paling gampang untuk border saya dilanggar. I have my border dan saya paling gampang dilanggar. Oke, okay. What's that mean to you? What do you do? What did you do ketika kamu dilanggar? Saya diam. Oke, okay. Kenapa kamu diam? Karena kalau saya diam berarti everything is going well. Dia mempunyai belief bahwa kalau ada konflik dia harus diam. Kalau diam berarti semuanya akan aman. What's that mean to you? Dia berkata, it means that I am a weak person. Saya adalah orang yang lemah. Saya nggak bisa fight, Pak. Banyak orang yang melihat dirinya sebagai orang-orang yang buruk, yang tidak perform, hanya karena memiliki belief-belief yang salah. Belief-belief yang di-reinforce dan menjadi truth. Kedua adalah relasi kita dan orang lain. How do you see others? Belief apa? Truth apa yang Anda lihat dari others? Ada orang yang pernah ngomong sama saya benci semua orang. Semua orang itu adalah orang yang jahat. Dia 2 tahun bangkrut, dan dulu dia adalah orang yang cukup berada, kemudian dia bangkrut, dan saat dia bangkrut, dia mencoba berdagang, tanda kutip, berjualan, tapi tidak satu pun orang tolong saya. Jadi semua orang, Pak, di mata saya adalah jahat. Oke. Semua orang, kata kamu. Betul, Pak, semua orang. Semua orang, kata kamu. Saya tanya lagi. Dia berpikir, mungkin nggak semua, Pak. Ada juga yang bantu saya. That's your belief. So, your belief is wrong. Yang ketiga adalah relasi tentang me and God. How do you see your relation with God? Ada orang punya belief, punya truth bahwa Tuhan itu adalah orang yang pemurah. Meskipun kita berbuat jahat apapun, dia sangat murah hati. Ya, pokoknya dia menganggap murah banget itu kemurahan Tuhan. Jadi dia hidup semua maunya. Ada orang-orang yang melihat bahwa Tuhan adalah sosok yang sangat kejam. Dia sangat takut kalau nggak beribadah. Dia takut Tuhan hukum dia. Dia memiliki belief bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kejam. Nah, teman-teman, ini adalah relasi gimana kita melihat belief, truth, dan hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Tuhan. Menarik adalah ketika belief yang Anda lakukan terus-menerus Anda reinforce menjadi truth, dan itu become your identity.
Ketika belief menjadi truth dan menjadi identity, itu akan menjadi cukup sulit bagi Anda untuk bisa melihat truth. Sehingga become a question. Who am I? You are what you believe. Anda adalah apa yang Anda percaya. Lalu gimana, Pak? Saya ingat sebuah konsep yang diberikan oleh Marshall Goldsmith tentang identity matrix. Dia membuat 4 bagan. Pertama adalah remembered identity. Ada orang-orang yang bilang bahwa saya adalah orang yang bodoh. Karena saya ingat waktu kecil saya itu nggak bisa main bola, misalkan. Saya tuh main bola tuh jelek terus. Saya ingat banget saya main bola nendang aja nggak bisa. And then reflected identity. Teman-teman bilang, lu nggak bisa main bola, lu main bola nggak bisa ngegol, lu duduk aja mendingan. Kemudian program identity. Lu nggak akan bisa selamanya jadi olahragawan. Karena lu tidak bisa bermain bola. Ini adalah yang menjadi bagian dari diri kita. Apa yang Anda ingat? Saya ingat bahwa saya tidak bisa matematik. Saya waktu matematika itu bodoh banget. Nggak bisa. Dan teman-teman saya mereflek. Bahkan adik kakak bilang mereflek bahwa memang Koko nggak bisa matematik. Koko bodoh matematik. Dan guru-guru mungkin orang tua akan bilang, wah kalau gitu kamu gedenya nggak bisa kerja akunting. Kamu nggak bisa kerja bagian yang ada hitung-hitungan. It program your identity. So, what do you remember about your identity? Apakah Anda ingat bahwa Anda adalah orang yang lemah? Kemudian Anda bilang, orang-orang bilang bahwa memang kamu lemah. Dan orang-orang bilang lagi, kamu akan diprogram bahwa kamu akan lemah. Kamu harus diam. Ini adalah hal yang menjadikan diri kita seperti apa adanya. Tapi ada satu lagi yang menarik teman-teman. Tentang bagian terakhir. Created identity. Remembered identity, reflected identity, dan program identity adalah masa lalu. We cannot change the past. Yes, we cannot change the past. But we can create the future. Ah, masa Pak? Masa Pak? Saya udah 40 tahun Pak. Saya udah 50 tahun Pak. Can I change my character? Can I change my life? Balik lagi. Mindset apa yang mau Anda pakai? Mindset fighter, Anda akan argumen bahwa Bapak, aku nggak akan bisa Pak. Karena pernah coba dan gagal. Atau mungkin, what if you are wrong? What if you can do it? Gimana kalau bisa? What happen kalau bisa? Teman-teman, ada yang berpikir bahwa saya adalah orang yang lemah, Pak. Saya orang yang gagal. Saya adalah orang yang tidak bisa. Karena belief yang Anda masukkan dan Anda reinforce setiap hari karena truth yang Anda hidupi dan menjadi diri Anda. Tapi you can change your past. You can create your future. Pertanyaan saya adalah, what belief, what truth, what identity yang Anda mau create malam ini? Terima kasih teman-teman. Silakan pada Rizka. Oke, terima kasih Pak Jakub untuk materinya yang sangat luar biasa nih. Materi yang sangat menolong kita semua, begitu juga dengan peserta untuk mengenali belief kita selama ini. Bagaimana belief yang kita miliki selama ini tuh ternyata mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri, mempengaruhi identitas kita. Dan seringkali kita berfokus pada identitas yang terbentuk dari masa lalu kita, dan kita nggak fokus pada created identity kita. Nah, setelah kita aware nih dengan materi yang disampaikan oleh Pak Jakub, selanjutnya, langkah selanjutnya, apa sih yang perlu kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat perubahan dalam hidup kita? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Guru Simbolon. Beliau adalah seorang HR dan management partner. Beliau seorang trainer, lecturer, motivator, writer, dan yang pasti beliau adalah seorang founder Building Image Consultant. Oke, mari kita sapa Bapak Guru Simbolon. Selamat malam, Pak Ya, Guru. terima kasih. Selamat malam, Mbak Rika. Oke, Pak, Selamat silakan. malam, teman-teman sekalian. Oke, ya sebelum saya
memulai, kita berikan dulu dong aplaus yang luar biasa bagi Pak Jakub ya. Sangat pemaparan yang sangat luar biasa Pak. Terima kasih untuk mencerahkan saya pribadi juga ya. Jadi kadang-kala kita juga berpikir sebenarnya what is your belief ya. Ya terlepas agama kita, iman kita masing-masing, ya belief itu kembali kepada kita ya. Mana yang membentuk diri kita. Kita masuk ke bagian, jadi saya mengatakan setelah kita punya belief itu, uh, menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kalau kita meyakini segala sesuatu adalah sesuatu yang baik, apakah itu kita mau ingin berubah? Ya, apakah kita ingin berubah menjadi sesuatu yang membuat ya ada suatu perubahan? Misalnya tadinya teman-teman sekalian, biarkan saya memanggil teman-teman bukan Bapak Ibu, karena biasa di dunia pelatihan saya atau di webinar saya biasa panggil teman-teman supaya kita lebih dekat lah ya, untuk saling mengenal satu dengan lain supaya tidak ada gap ataupun tidak ya membangun komunikasi kita menjadi lebih dekat. Nah, jadi saya melanjutkan tadi ya. Jadi pada saat teman-teman, let's say lah Anda di dalam pelayanan atau Anda di dalam pekerjaan sudah tahu ada sesuatu yang baik, ya, sudah tahu tidak hanya baik tapi juga benar. Kira-kira pertanyaannya adalah, apakah Anda mau ingin berubah? Ya, ataukah Anda ingin meninggalkan sesuatu yang lama untuk Anda menyongsong yang baru, yang jauh lebih, yang tadi, Anda tahu bahwa itu ada sesuatu yang baik, benar, dan Anda tahu untuk menjalani itu, Anda harus berkorban. Anda harus banyak sacrifice yang Anda akan lakukan. Karena di dalam setiap perubahan, tidak ada namanya tanpa adanya suatu sacrifice, tanpa adanya suatu pengorbanan dari diri Anda. Nah, pertanyaan simpel saya tanya kepada teman-teman sebelum kita masuk lebih lanjut adalah, pernahkah teman-teman di dalam setiap, let's say lah, kesuksesan, mau perspektif terserah, kesuksesan menurut perspektif duniawi, ya, atau perspektif menurut iman atau keyakinan kita masing-masing itu seperti apa? Pertanyaan adalah, apakah butuh suatu perubahan dan juga pengorbanan untuk mencapai hal yang tadi saya katakan. Anda ingin menyongsong sesuatu yang Anda yakini adalah sesuatu baik dan benar, tapi Anda berani nggak untuk keluar dari zona nyaman Anda, untuk Anda menyongsong itu, dan untuk berani untuk berubah dan melakukan suatu pengorbanan. Tentu ada suatu mindset tadi ya, ada sesuatu perubahan. Ya, Scott mindset tadi dikatakan. Apakah Anda akan bicara hanya sebagai seorang fighter mindset atau Scott mindset? Yang kedua adalah, bagaimana di dalam kehidupan Anda, adakah suatu contoh pengalaman Anda yang terjadi di dalam mencapai kesuksesan atau di dalam dunia pekerjaan ada suatu peningkatan kinerja yang mungkin di atas rata-rata atau di atas daripada orang solid citizen, istilahnya ya, rata-rata yang hanya mencapai KPI saja, tapi Anda bisa beyond dari KPI tersebut, Key Performance Indicator. Apakah Anda mencapai kinerja penuh dengan pengorbanan? Atau Anda dalam arti konteks tadi, misalnya dalam pelayanan juga, dalam pendidikan Anda, ada yang harus sesuatu yang Anda korbankan. Mungkin Anda coba tarik kembali pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga Anda bisa meyakini diri teman-teman bahwa perubahan itu adalah bukan sesuatu yang hanya sesuatu yang dipelajari, bukan hanya sesuatu yang ada di textbook, ya, yang mengatakan selalu bahwa setiap orang itu harus berubah, yang tidak berubah hanyalah perubahan, dikatakan demikian, ada salah filsuf mengatakan demikian. Apakah itu semudah kita mengatakan demikian? Nah, dari sinilah kita akan melihat bahwa perubahan di dalam diri kita itu adalah suatu banyak hal yang membuat kita harus berubah. Terutama bagaimana kita mengubah mindset kita. Yang tadi mungkin adalah fixed mindset, sekarang menjadi growth mindset. Seperti apa di dalam growth mindset ini akan muncul akan kita bahas di dalam perubahan ini. Nah, ini teman-teman sekalian, beberapa alasan mengapa individu itu menolak suatu perubahan ya. Nah, salah satu adalah yang dikatakan demikian. Salah satu adalah mengatakan adalah kebiasaan. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau kita ingin berubah itu biasanya karena apa? Karena kebiasaan. Kita tidak mau berubah. Kita tidak mau berubah itu karena kebiasaan. Contoh lah, saya orang dulu adalah orang yang tidak senang. Saya orang bilang sales. Kalau teman-teman nanya, what is your passion? Saya memang dikasih karunia oleh Tuhan, ada beberapa karunia talenta. Saya mengajar, ya. Saya juga pengkhotbah. Tapi passion saya yang utama sebenarnya, di mana energi saya, merasa bahwa saya memiliki energi yang luar biasa, itu pada saat saya melakukan penjualan. Saya orang salesman, saya orang marketing, jelas. Produk apa saja, saya orang yang tidak gampang menyerah untuk menjual apa saja.
baik itu produk apapun, dan itu sudah terbukti dengan pengalaman saya selama 25 tahun, walaupun saya membidangi di bidang konsultan ataupun apa, saya memang lebih passion saya adalah di bidang sales. Nah, ada kebiasaan saya yang orang sales pada umumnya, saya tidak mengeneralisasi, tapi pada umumnya, itu adalah orang yang malas untuk bikin misalnya contoh ya, kita bikin laporan yang secara rutinitas dan sebagainya. Atau juga ada teman-teman di sales yang senang mereka tidak mau mengupgrade diri mereka dengan membaca buku dan sebagainya. Saya orang yang demikian. Nah, apa yang mengubahnya, teman-teman sekalian? Saya jadi mengubah saya men-trigger diri saya, men-sacrifice diri saya adalah apa? Saya ambil kuliah, lanjut, ngambil khusus ini, ngambil kuliah ini, dan itu membuat saya terpaksa untuk saya banyak membaca. Tapi apakah membuat saya bisa menjadi terbiasa? Tidak. Ternyata pada saat pandemi lah, di situ membuat saya menjadi orang yang rutin untuk membaca. Kenapa? Bisnis is semua down. Apalagi bisnis kami di dunia pelatihan consulting. Itu sangat-sangat down. Akhirnya apa yang membuat saya? Saya harus banyak membaca dan saya menulis lah. Saya menulis dan saya tidak punya akun media sosial. Saya pertama kali punya akun media sosial itu adalah di LinkedIn. Ya, di LinkedIn. Disitulah saya mulai menulis. Sehari bisa 2-3 tulisan. Ya, tujuan saya bukan untuk mencari follower, saya menulis karena saya sudah 20 tahun, hampir 20 tahun lebih saya mengasih pelatihan dan sebagainya, mengembangkan manusia dan sebagainya. Tapi yang terjadi saya tidak pernah banyak menulis, tidak ada hasil suatu karya buku apapun dalam selama saya 20 tahun mengajar, memberikan pelatihan. Nah, itu yang membuat saya akhirnya apa? Saya berlatih menulis. Kebiasaan, nah ya, itu terbentuk. Ada yang mengatakan kebiasaan itu bisa dibentuk dengan apa? Ada teori psikologi 21 hari katanya. Ya, bagaimana secara kontinu, secara 21 hari terus-menerus tanpa henti kita lakukan. Ada yang mengatakan demikian. Tapi itu adalah tadi, kebiasaan-kebiasaan itu butuh sacrifice. Saya akhirnya dengan terpaksa, saya berubah untuk membentuk kebiasaan saya tadi. Harus membaca dan harus menulis. Nah, itu habit. Kemudian security, saya merasa aman. Saya ambil contoh tadi, saya merasa aman, saya sudah biasa jualan, saya direct selling, saya biasa ketemuan saja, aman, ya misalnya melakukan demikian. Atau dulu saya pernah bekerja di suatu perusahaan, saya merasa aman. Saya terima gaji, ya terima gaji bulanan, ya kalau dapat capai target oke lah, atau mengejar dan sebagainya, ya security, keamanan saya. Mungkin kita juga mengalami demikian. Security kita merasa aman, terima yang jelas. Ya kadang-kadang teman-teman saya mengatakan enak ya kamu sekarang punya usaha. Mereka nggak melihat bagaimana sacrifice yang dulu kita. Kalau ada orang yang sebagai pekerja yang merasa hidupnya aman-aman saja, tidak mau berubah, Anda nggak akan mungkin bisa menjadi seorang, misalnya Anda ingin menjadi entrepreneur, kok Anda ingin membuka usaha seperti apa? Atau mungkin usaha kayak teman-teman punya pelayanan misalnya di Gading, misalnya kayak teman-teman di Gading Konseling ini. Tidak seperti itu teman-teman sekalian. Ada security yang membuat Anda menghambat Anda untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian juga ada economic factor. Ya ini yang sangat-sangat sering terjadi. Atau mungkin juga karena fatalisme yang muncul. Ya economic factor apa? Ya udahlah, saya dari keluarga yang cukup mampu selama 7 keturunan yang tidak akan habis. Bisa jadi itu. Atau economic factor mengatakan ya dulu ya hidup yang menjurus kepada apa? Fatalisme. Jadi bisa saja mengatakan ya udahlah, keluarga saya ya biasa-biasa saja. Keluarga saya kan ya nggak bisa ini ya hidupnya kayak gini, itu economic factor. Jadi ada swing, ada yang swing yang mengatakan dia orang tuanya berasal daripada orang tuanya nggak habis kekayaan 7 keturunan, ada yang mengatakan ya keluarga di bawah ya tadi di bawah kemiskinan yang mengatakan ya saya tidak bisa berubah ya dari dulu seperti ini economic factor. Kemudian ada the fear of the unknown. Sama teman-teman sekalian, lokasi yang baru, tempat yang baru, lapangan pekerjaan yang baru membuat orang itu kadang-kala menolak untuk berubah. Apalagi kalau misalnya kecenderungan ya, ini saya bicara mereka-mereka yang mungkin teman-teman yang tipologinya ya kalau saya bicara tipologi ya mungkin yang introvert mungkin. Yang mungkin arah orang yang phlegmatic atau orang yang steadiness yang mungkin mereka merasa zona nyamannya. Jadi mereka tidak berani untuk mencoba. Ada sesuatu hal baru. Makanya paling sering seperti juga saya pernah mengalami kecemasan pada saat mengubah pengajaran yang secara offline, direct ketemu langsung dengan secara online. Wah, saya orang Generation X, teknologi, tidak punya akun media sosial, nggak mau dulu sama sekali anti lah. Saya dua orang yang mengatakan anti sekali dengan media sosial karena saya menganggap itu adalah penuh lebih banyak tidak banyak manfaatnya, banyak kejahatannya daripada manfaatnya. Ya, saya merasa apa? Ya
Tapi ada juga the fear unknown apa? Karena saya tidak tahu cara menggunakannya. Dan itu saya merasa sekali akhirnya apa? Ya tadi faktor lingkungan yang membuat saya dipaksa. Saya harus berubah. Saya harus melatih diri saya. Saya harus belajar e-learning. Saya harus belajar digital. Tahu tentang pengetahuan digitalnya. Tahu tentang manfaat. Tapi tidak pernah mau melakukan. The fear of the unknown. Karena tadi saya merasa tidak mau mencoba dan sebagainya. Dan yang terakhir dikatakan ini dilakukan oleh Robin Henschel. Yang terakhir adalah selective information processing. Kita kebanyakan memilih sesuatu dengan hal-hal yang menyenangkan diri, hal-hal yang membuat kita merasa tadi, hal-hal yang membuat diri kita ya, sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita. Kita menseleksi itu. Tidak hanya pada saat mungkin Anda bekerja, Anda merasa bahwa akan memilih pekerjaan yang mudah untuk Anda lakukan atau terbiasa Anda lakukan. That's a simple thing. Ya, kalau saya mau contoh, kita ambil pengalaman masa lalu. Kalau dulu saya diminta gambar pemandangan, bagi teman-teman apa yang muncul di pikiran teman-teman yang seangkatan saya, yang generation X ini, tahun 60-an sampai dengan 70-an akhir. Pasti yang muncul adalah gambar gunung, gambar sawah, gambar jalan. Itu guru TK-nya, apakah sama enggak? Apakah pola pengajaran sama? Ya bisa jadi demikian. Karena apa? Kita lebih mudah. Padahal kalau anak-anak disuruh gambar pemandangan, dia gambar luar angkasa, dia tidak atau mungkin dia gambar habitat dari suatu semut dan sebagainya. Saya melihat bahwa ini adalah kita lebih senang selective information processing, kita lebih memilih apa yang senang. Apakah salah? Ya tentu saya tidak ingin mengatakan salah, tapi lihat situasi kondisi di mana Anda bekerja, di mana Anda melayani, di mana Anda atau siapa yang Anda layani. Jadi inilah yang dikatakan Robin Henschel adalah orang-orang mengapa kebanyakan kita individual itu menolak suatu perubahan. Pertanyaannya adalah, dari kelima hal ini, mana bagi teman-teman sekalian yang menjadi dominan di dalam diri Anda? Kalau tadi saya katakan adalah saya lebih cenderung adalah habit. Ya. Dan yang kedua adalah the fear of the unknown. Ya mungkin saya harus, kayak tadi dikatakan Pak Yakub, ada spot mindsetnya saya harus mencari kebenaran itu. Mungkin bukan hanya fighter ya, bukan dalam konteks fighter yang apa yang beliau sampaikan. Kita harus spot mindset mencari kebenaran itu, kebaikan itu seperti apa. Saya tidak mau melakukannya. Nah, apa yang selanjutnya kita bisa lihat lagi teman-teman sekalian. Nah, saya menggambarkan dengan gini. Mentalitas kita saya gambarkan dengan dua gambaran. Saya nggak menyebut pohon ya, tapi ini adalah tumbuhan jambu dengan pohon redwood. Saya selalu mengatakan gini, landasan kita adalah apa? Mungkin teman-teman tahu, bagaimana sebuah tanaman jamur, ada yang hanya tumbuh sehari, dia langsung bisa tumbuh. Tapi lihat akarnya, dia tidak punya akar, sehingga pada saat ada angin ataupun air yang melanda, dia itu bisa runtuh, habis. Beda dengan pohon redwood, ya mungkin redwood ini lebih banyak tumbuh di daerah Amerika. Mungkin kalau di Indonesia mungkin saya katakan kayu ulin lah. Kayu ulin ini adalah ada yang tingginya bisa sampai 30 meter, 50 meter. Bahkan ada yang usianya ratusan tahun. Dan Anda bisa Anda lihat teman-teman sekalian, pohon redwood ini mereka akan menumbuhkan akarnya dulu, baru batangnya. Anda lihat diameternya, saya pernah masuk ke Kalimantan, saya pernah menjadi salah satu tim pro di proyek UPU, membangun transmigrasi. Pohon yang besar di Kalimantan itu, orang dewasa aja itu memegangnya bisa sampai 10-15. Ini memang tinggi sekali teman-teman sekalian. Itu zaman saya dulu, tahun 83. Saya masuk ke Kalimantan, masuk ke hutan Sumatera waktu almarhum bapak saya menjadi seorang tim pro. Dan itu saya melihat, saya sangat hati ini. Karena waktu mereka membuka lahan itu, benar-benar pakai eskavator, pakai apa itu sangat susah, nggak segampang itu. Memotong dan sebagainya, karena akarnya. Nah, jadi kita ingin membangun paradigma yang seperti apa? Perubahan seperti apa? Apakah teman-teman ingin meng-upgrade diri Anda dari skill, knowledge, dan attitude Anda untuk berubah ketiga hal itu? Skill Anda, knowledge Anda, maupun attitude Anda. Kadang-kadang kita hidup, kita melihat daripada ilusi saja atau melihat realita. Kebanyakan orang mengatakan, ya harus lihat realita, tapi tidak mau lihat ilusi. Atau kita melihat kepada jalan pintas atau proses ya. Sekarang kecenderungan kita, kebanyakan orang-orang ya katanya,
teman-teman yang generation Z ini ya, atau generation Alpha, ini mereka adalah lebih senang jalan pintas, tidak ada suatu proses. Atau Anda sudah mandek, tidak mau untuk bertumbuh. Ya, Anda pilih mana, yang mandek atau yang bertumbuh? Atau lemah, mudah dihancurkan, atau Anda meninggalkan legacy. Nah, inilah menjadi bagian. Kalau Anda memilih di sebelah kiri adalah tanaman jamur, Anda memilih atau Anda memilih di sebelah kanan itu adalah pohon regun, itu kembali kepada Anda. Saya ingin mengatakan bahwa kita semuanya harus berubah. Saya mengatakan tadi di awal, saya berubah itu tidak mudah. Berubah itu tidak semacam seorang motivator yang mengatakan kamu harus berubah. Setelah itu saya meyakini dengan iman saya, ya kita harus meninggalkan manusia lama kita, menyongsong manusia baru kita. Kita harus berani berkorban. Ya, kita harus berani meletakkan, ya kalau kita orang yang beriman, meletakkan iman kita berjalan bersama Sang Pencipta untuk sama-sama menyongsong hal yang baru, terus berani untuk mengalami suatu bentuk pembentukan untuk proses supaya akan kita menjadi kuat. Kalau itu, ya Anda tidak akan mengenang masalah, mengenang sesuatu yang tadi Anda tidak meningkatkan kemampuan Anda untuk keterampilan Anda, pengetahuan Anda, bahkan attitude Anda. Nah, apa yang selanjutnya bisa kita lihat teman-teman sekalian? Ini mungkin teman-teman pernah membaca. Kita semua harus mengubah fixed mindset menjadi growth mindset. Yang tadi hanya berpikir suatu hal yang simple, yang bukan saya yang menyalahkan simple ya, yang selalu hanya hidup dengan kekhawatiran, yang hidup dalam zona nyaman saja, yang tidak bisa mempush dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih baik, mendorong dirinya. Kadang-kala manusia itu ada yang mengatakan demikian. Kadang-kala dengan orang lain dia begitu keras dengan orang lain, tapi dengan dirinya sendiri dia begitu lembek sekali atau memaafkan dirinya sendiri. Kadang-kala kita harus berani membuat diri kita untuk berkorban, untuk berani melihat bahwa kegagalan yang diizinkan oleh Sang Pencipta untuk membangun dan membentuk diri kita menjadi pohon rebutan. Kita memiliki akar yang kita harus berani menantang diri kita untuk bertumbuh. Kita harus berani secara kreativitas dan inovatif untuk mencari sesuatu hal yang baru. Kita berani dari keluar zona nyaman yang mungkin saat ini, kita mengalami kestabilan. Tapi apakah kestabilan ini membuat kita menjadi runtuh? Atau kestabilan ini membuat kita seperti raksasa yang tertidur? Saya banyak membantu beberapa perusahaan yang secara penjualan seperti raksasa. Seperti raksasa yang mereka menganggap bahwa tidak akan ada yang bisa menyaingi mereka. Yang terjadi, mereka kolaps juga. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mau men-challenge diri mereka, mengalami suatu perubahan, terutama saat ini adalah bicara tentang teknologi dan digitalisasi, maka perusahaan-perusahaan itu banyak yang akan tertinggal. Dia harus berani, ya seperti tadi saya cerita, saya dan Generation X yang notabene secara digital dan teknologi bagi diri saya adalah sesuatu yang apa ya? Ya tadi the fear of the unknown. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Ini barang mahal kalau saya lakukan gimana? Kalau ini dan bagaimana? Gimana ini? Gimana ini? Dan semuanya bagaimana dan sebagainya. Akhirnya itu membuat diri saya yang tadi fixed mindset harus berani keluar. Ya kalau enggak saya nggak akan makan. Saya tidak akan bisa membayar karyawan saya. Karena yang tadi tidak ada pekerjaan. Saya harus melatih diri saya. Dari fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus pahami ada stage yang menyadari kita bahwa di dalam mengalami perubahan, dan itu umumnya terjadi pada diri kita masing-masing. Pertama adalah denial, menolak. Yang kedua adalah resisten, kemudian kita perlu exploration lagi lebih jauh, dan akhirnya menimbulkan komitmen. Nah, seperti apa? Gambarannya seperti ini, teman-teman sekalian. Pada saat ada sesuatu perubahan, maka muncul secara reaksi emosional yang muncul apa? Pasti denial. Anxiety, cemas ya, shock, fear, anger, dan itu terjadi teman-teman sekalian. Waktu saya pernah menangani beberapa perusahaan yang mereka merger. Jadi mereka merger, yang satu mengakuisisi sahamnya lebih besar dari yang lain. Merger ini ya sahamnya sekitar ada yang lebih tinggi atau ada bahkan akuisisi. Dan apa yang terjadi bagi teman-teman yang merger? Itu teman-teman yang di merger, yang diakuisisi, di merger, yang lebih tinggi lebih rendah sahamnya, mereka menjadi
dan cemas. Nanti siapa yang akan memimpin? Bagaimana ini dan sebagainya. Kadang-kadang mereka marah. Dan itu butuh kita, butuh konsultan untuk bagaimana memfasilitasi mereka merchant itu sendiri. Itu ada deny dari mereka masing-masing. Tidak hanya level staffnya saja, sampai level daripada middle management-nya. Itu deny, anger. Dan itu terjadi konflik setiap hari. Anger, marah, shock, dan sebagainya. Dan itu kemudian, apa yang dilakukan kemudian? Akhirnya ada resist, stres yang berkepanjangan. Skeptis, sudah nggak mungkin organisasi tidak akan berjalan. Dan akan terjadi, kalau tidak difasilitasi, ini akan bisa chaos terjadi. Kebanyakan bukan karena organisasinya tidak mau berubah, tapi orangnya yang ada di dalam organisasi itu yang tidak mau berubah. Nah, kemudian harus ada approach, ada pendekatan, dan harus ada sesuatu yang harus dihindari. Maka dieksplor lah, apa harapan mereka, apa yang menyebabkan mereka tidak sabar, apa yang membuat mereka harus menerima, dan apa yang membuat mereka harus berani untuk men-challenge diri mereka, untuk berpikir secara kreatif dan inisiatif. Dan kita eksplor mereka. Setelah itu baru munculkan komitmen top down biasanya. Yang kita lakukan adalah harus ada energi dan entusiasme di dalam diri mereka. Entusiasme ini berbicara, ya, makanya kata entusiasme itu kan ada kata en dan theosism. En, theosism itu kan dari bahasa Latin. Artinya apa? Masukkan. Anda harus punya kepahaman, keyakinan bahwa Tuhan ada dalam diri mereka. Dan itu kita harus munculkan ke dalam diri mereka. Dan itu yang terjadi supaya ada komitmen top-down, ya, dari top sampai down, sehingga setiap pribadi itu kalau di organisasi. Dan ini juga terjadi di dalam diri kita sebagai seorang pekerja, pelayan. Ya, saya pernah melayani suatu organisasi, saya nggak usah sebut ya. Dan orang-orangnya ini, nah nanti teman-teman di Kadin Konseling jadi cerita. Teman-teman karyawan ini, saya pelayanan di mana nanti jadi tahu. Gitu. Teman-teman ini, Bapak Ibu sekalian, itu sudah lama kerja bisa 10 sampai 15 tahun dengan kerjaan. Anda bisa bayangkan, nyaman sekali. Ada standar operating procedure? Ada. Bagaimana melakukan, ada KPI-nya? Ada apa yang harus dilihat? Ada. Tapi apa yang terjadi? Ya. Karena tadi, mereka begitu nyamannya, akhirnya mereka hanya mengerjakan sebatas yang menurut mereka nyamannya mereka. Mereka tidak ter-challenge. Mereka dengan label kekristenan, yayasan ini penuh dengan sihla, penuh dengan ini. Sehingga pada saat mereka mau melakukan perubahan, itu tidak semudah. Saya orang luar, saya kerja praktek di sini. Saya pengen mereka harus nggak segampang itu. Dilatih setiap hari, kasih pelatihan, kasih ini, kasih kerjaan. Setelah saya keluar, setelah 6 bulan saya di sana, kembali lagi. Itu yang terjadi, teman. Dan itu pasti juga akan umumnya terjadi pada diri kita. Karena tadi, kita tidak mau untuk berkorban sebenarnya. Kita sudah merasa nyaman. Apalagi mungkin teman-teman yang mungkin dengan pekerjaan yang rutinitasnya apa yang dilakukan. Maka saya selalu men-challenge diri saya. Tidak saja saya bekerja sebagai pelayanan, tidak hanya saya bekerja sebagai konsultan, saya men-challenge diri saya, melatih diri saya untuk jadi seorang coach. Walaupun ya mungkin saya tidak certified lah secara internasional, certified tentang coach dan sebagainya. Tapi saya melatih diri saya. Karena memang dari sejak muda saya ikut program di kampus, ada kelompok kecil. Saya dilatih pemimpin kelompok kecil, saya dilatih untuk mentoring, kami dilatih untuk coach. Dan itu saya terapkan juga di dalam pekerjaan dan sampai sekarang. Itulah yang melatih saya bagaimana membentuk, melatih dan sebagainya. Kemudian saya belajar bisnis, akhirnya saya dapatkan dan bagaimana melatih para pebisnis dan sebagainya, terutama di family business. Itu yang saya lakukan. Jadi itu yang melatih, men-challenge diri saya. Dan saya tadi saya katakan, senang passionnya sales. Makanya pada saat saya mengaji, melatih atau meng-coach atau mementoring tentang suatu sales, saya itu begitu passion. Itu yang saya lakukan. Nah, apa yang selanjutnya bisa kita lihat, teman-teman? Nah, teknik yang tadi saya katakan, bagaimana caranya adalah dengan teknik coaching counseling. Dan teman-teman tahu lah, kalau bicara coaching dan counseling ada dua aspek yang sangat berbeda. Sederhananya bagi saya adalah coaching. Itu adalah pasti yang kita latih adalah apa? Itu adalah kompetensinya mereka, pengetahuan dan skillnya mereka.
Konseling itu biasanya masalah apa? Motivasinya mereka, masalah personalnya mereka. Pendekatannya pasti akan berbeda. Nah, inilah teknik-teknik coaching dan konseling yang harus kita miliki. Bisa nggak saya melakukan self-counseling? Ya bisa kalau Anda punya kemampuan. Bisa nggak saya melakukan self-coach sendiri? Bisa kalau Anda tahu cara melakukannya. Tapi yang pertanyaannya adalah, kita juga butuh orang yang profesional, butuh atasan kita, butuh seseorang yang tahu bagaimana kita untuk dilatih, coach dan konselor. Kalau di organisasi atau perusahaan, biasanya pasti adalah atasannya yang harus bisa melakukan coaching konseling, bukan seperti ya konselor yang secara ini, tapi minimum mereka harus tahu coaching dan konseling ini caranya ada tetap untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, bagaimana kalau di pelayanan? Tentu adalah yang di atasnya juga harus di-coach dan konseling terhadap orang tersebut. Kalau merasa bahwa Anda belum bisa untuk melakukan di sini, Anda lakukanlah, minta bantuan oleh profesional. Karena ada fase-fase yang akan muncul pada saat Anda melakukan perubahan. Tadi, penolakan dan ketidakpercayaan. Kemudian akan muncul fase kemarahan. Muncul fase di mana ogah-ogahan yang akan muncul. Dan yang terakhir adalah bagaimana memunculkan supaya mereka punya komitmen untuk. Setelah fase coaching konseling ini dilakukan, apa yang dilakukan selanjutnya adalah yang disebut dengan melakukan mentoring, pendampingan. Jadi Anda harus mendampingi mereka sehingga mereka bisa melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pada orang tersebut ingin kita temukan. Dan demikian juga diri Anda, teman-teman sekalian. Setelah Anda bisa melewati fase coaching konseling, Anda harus melakukan apa? Jadi Anda harus bisa mentoring. Atau Anda bisa membentuk suatu, kalau Stephen Covey mengatakan 3% teaching, tidak. Anda bisa saling bertiga berbagi. Anda bertiga saling apa? Menyampaikan sesuatu yang baik dan komitmen bertiga. Nah, itu adalah gambaran. Coaching konseling ini membantu. Dilanjutkan dengan mentoring. Cara yang efektif selama ini saya melihat untuk Anda bisa berubah. Ya, jadi Anda harus punya support system. Ya, kalau Anda di pekerjaan, atasan Anda yang punya, yang kenal Anda. Dan orangnya tentu, ya kalau saya kriterianya ya, tentu adalah orang yang punya sepaham, sevisi, atau magnetnya sama. Kalau kita contoh Maxwell, saya akan memilih orang atasan saya yang punya magnetnya sama, daya tariknya sama dengan saya, kekuatannya dia sama yang saya arahnya ke sana. Itulah teknik coaching dan konseling yang harus kita. Setelah itu baru kita lakukan mentoring. Nah, selanjutnya bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apa? Anda harus tahu sekarang. Anda harus stop. Mana yang membuat Anda tidak mau berubah? Kemalasankah? Menganggap bahwa orang lain juga sama melakukannya? Itu mungkin yang paling gampang ya. Ya, coba-coba aja lah. Itu stop hal-hal demikian. Kemudian mulailah. Dan yang kedua adalah continue. Lanjutkan bagian atau sesuatu yang Anda sudah lakukan dengan baik dan benar. Belief yang Anda yakinkan dengan baik dan benar, dan Anda sudah melakukan baik dan benar itu, lanjutkan. Ya, contoh, saya stop sekarang. Ya, tadi saya tersentuh juga tuh ada cerita tadi yang pas di awal tadi video. Saya orang yang gampang marah dari dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya orang yang ikut aturan lalu lintas, saya sering orang ikut aturan lalu lintas. Jadi kalau ada yang membelok, ya, kalau ada yang melanggar dan sebagainya, nah itu saya pasti akan keluar, absen lah, kebun binatang itu saya absen di Sabtu. Ya, saya absen ini. Ya, kenapa? Ya, saya nggak cerita pengalaman. Pasti kenapa? Ya orang tua bisa terjadi seperti itu. Atau juga karena saya ya merasa ya terlalu bisa dikatakan narsisnya saya terlalu tinggi lah. Saya orang yang ya di keluarga dianggap orang yang pintar, dianggap yang ini, semua terlalu bergantung pada saya dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya kalau ada yang mengintervensi atau mengini saya, membuat saya menjadi marah. Saya nggak mau marah. Itu sudah saya latih. Apakah mau saya pelihara? Enggak. Jadi harus saya stop. Tidak sesuatu yang saya continue, ya. Orang-orang kalau melihat saya mengajar dan sebagainya, ataupun mengajar, kasih pelatihan, kamu punya semangat, spirit, mau mengajar dan sebagainya. Beda, suara nggak pernah pakai mic dan sebagainya gitu ya, dan selalu movement. Itu terlihat. Itu ada kekuatan saya, mempengaruhi orang. Continue. Saya harus lanjutkan, tapi dengan apa? Penuh hikmat tentu. Senang ngobrol, senang bicara. Kadang-kadang materi bisa keluar dari materi gitu ya. Sangat bicara, mengeksplor dan lain. Itu continue. Tapi ada bagian yang saya harus memulai start sesuatu yang baru. Sesuatu yang bagaimana? Ya tadi, saya harus mulai ada suatu tindakan yang baru yang saya mulai. Yang harus sebelumnya belum pernah saya lakukan. Atau
Dalam konteks saya tidak mau dulu melakukan seperti tadi. Saya harus banyak membaca, saya harus banyak menulis, saya harus meyakini bahwa di dalam melakukan coaching dan konseling tidak hanya secara direct dengan nanti membuat suatu buku. Itu adalah yang Anda tidak ketemu orang. Saya merasakan sekali waktu saya menulis buku, banyak orang yang mengatakan, Pak, sepertinya Bapak berbicara pada saya. Saya buku-buku yang soft skill, perenungan dan sebagainya. Pada saat dia mungkin menjaga ibunya dari rumah sakit, dia baca buku, dia merasa dikuatkan. Dan itu bagi saya menyenangkan. Dan dia merasa Bapak seperti mengonseling. Dan seperti Bapak juga melatih saya bagaimana saya berbicara publik. Ada buku tentang bagaimana kepemimpinan, saya menulis buku itu. Dan dia merasa bahwa sepertinya saya dilatih oleh Bapak. Itu kontinu. Jadi simpelnya personal yang Anda ingin beri. Kumpulkan apa yang Anda harus berhentikan sekarang. Keluar dari situ. Dan yang kedua, lanjutkan yang menurut Anda itu baik dan benar yang sudah selama ini Anda lakukan. Dan mulai dari sesuatu untuk Anda melakukan hal yang lebih baik. Yang belum pernah Anda lakukan. Atau mungkin Anda tidak. Dan saya mau nutup dengan tidak ada kata perubahan yang bisa Anda lakukan tanpa suatu pengorbanan. Dan yakinlah, saya yakin juga Sang Pencipta akan menuntun kita menyongsong yang baru dan tidak akan meninggal yang lama. Tuhan memberkati. Saya akan kembali kepada bicara. Silakan. Terima kasih Pak Guru untuk penjelasan materinya yang wow banget nih Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama kasih reaction dulu untuk Pak Guru dan Pak Jakub untuk materinya yang waduh berat ya. Malam-malam gini tuh udah mau liburan, materinya luar biasa. Yang sangat menolong kita nih untuk kita semua mengetahui cara untuk membuat perubahan dalam diri. Yang aku rasa perlu di-highlight adalah perubahan itu sebuah proses dan harus ada implementasinya yang perlu pengorbanan, khususnya kita harus keluar dari zona nyaman kita nih, Bapak Ibu. Baik itu dari kebiasaan kita, mengubah belief dan identitas kita yang salah, yang selama ini udah bertahun-tahun kita pegang gitu ya. Oke, dan rasanya mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar nih ingin bertanya. Jika ada pertanyaan, silahkan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, yang sudah Bapak Ibu siapkan tadi disampaikan melalui kolom chat. Dan jangan lupa untuk menyertakan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Apakah kepada Pak Jakub atau kepada Pak Guru. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu chat kepada saya ingin mengajak Bapak Ibu nih untuk ngambil foto bersama dulu. Yuk kita semua nyalakan kameranya. Boleh siap-siap dulu sambil nyalakan kamera. Dan silakan kepada yang bertugas. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon berkenan buat on cam agar kita bisa dokumentasi siapa aja yang hadir di kegiatan malam hari ini. Jadi kita kurang lebih sekarang ada 39 orang. Tadi udah beberapa ada sempat yang live. Nanti saya akan screenshot 2 kali ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Untuk yang pertama, kita langsung aja ya, Pak Guru dan Pak Jakub ya, karena udah malam juga. Untuk yang pertama, jika saya ingin berubah maju dan berhasil, tapi saya menemukan kalau saya sering dihinjak oleh kelemahan saya sendiri, misalnya takut ketidakpastian, tapi juga memang saya menemukan lingkungan yang pressure di kantor dan banyak unfairness terjadi, apa yang harus dilakukan? Boleh Pak Guru atau Pak Jakub yang ingin jawab? Ini ranahnya Pak Oke, Guru nih. izinkan saya duluan ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau ditanya, gimana sih kalau misalnya saya ingin berubah? Ya, tadi saya kasih contoh lah teman-teman. Saya juga bukan ini ya, bukan tipikal yang juga sesuatu yang ya mungkin teman-teman nanti yang masalah mungkin lebih ini ya. Tapi saya ngomong kayak gini, pada saat kita ingin berubah, itu kan ada memori-memori dalam diri kita
kita sebenarnya. Otak itu sebenarnya menyimpan hal yang cukup mendalam, ya tersimpan di dalam. Jadi ada pengalaman dan sebagainya yang membuat kita seperti itulah. Dan yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan tadi yang selama ini kita ya sudah merasa nyaman tadi. Dan itu seperti saya menggambarkan gini, seperti kalau kita naik pesawat, teman-teman sekalian. Anda tahu kalau naik pesawat yang resiko paling tertinggi pada saat take off atau pada saat landing. Itu pertanyaan yang sering saya tanya. Itu ada pada saat take off. Jadi ibaratnya Anda ingin berubah itu butuh energi yang besar dari diri Anda. Ya, butuh energi yang besar. Ya, kalau ada orang beriman ya kita harus meyakini bahwa kalau ada kita ingin berubah ya kita minta pada Allah. Itu saya harus meyakini demikian. Dan itu harus ada energi dari kita. Dan energi apa? Ya banyak yang harus kita korbankan. Ya kayak tadi kemalasan, blocking, apa yang sudah muncul di dalam kita yang selama ini ya, blocking mental dan sebagainya muncul dalam diri kita. Sehingga membuat kita menjadi ya tadi. Contoh yang tadi saya katakan, yaitu yang tadi saya katakan bahwa saya orang sales jarang tuh ya kita bikin laporan, tapi secara detail aja. Kita jarang punya historical tentang penjualan, catatan dan sebagainya itu jarang mau membaca. Saya banyak ngajar, sudah mungkin hampir 40.000 orang ya, tapi nggak orang sales semua. Audiens saya tanya membaca buku juga nggak ada yang mau, gitu ya. Kenapa? Ya tadi udah capek alasannya ya, nyampe rumah capek tidur. Mau ngapain? Baca buku Pak? Waduh nggak ada. Ya apalagi tinggal di Jakarta. Saya ke Jakarta pulang pergi udah kalau normal 4 jam. Saya di Cibubur. Ya, kantor istri saya di di Sudirman. Di situ saya ke Duren Sawit kantor. Itu 2 jam. Pulang pergi 4 jam. Itu normal. Macet bisa 6 jam. Nyampe rumah dan sebagainya. Itu yang saya harus melatih. Saya harus berkorban. Ya dikurangilah tidurnya. Ya, 6 jam tadinya 7 jam jadi 6 jam atau 5 jam. Ya selama 5-6 jam itu saya bisa tidur nyenyak dan saya melatih diri saya juga untuk membaca habis itu bisa tidur. Nah itu yang membuat saya harus melatih, harus ada pengorbanan. Nah bagaimana dengan lingkungan? Sebenarnya saya menarik sebenarnya apa yang dikatakan oleh David McClellan. Dia katakan mengenai locus of control. Pusat pengendali itu adalah diri kita atau orang lain. Kalau Anda banyak pusat pengendalinya adalah orang lain, ya Anda masih, kalau kata Stephen Covey, adalah Anda orang yang reaktif. Anda harusnya menjadi orang proaktif, pusat pengendali tidak ada, maka lingkar pengaruh Anda harus lebih besar daripada lingkar kepedulian atau peduli dari orang lain. Anda harus naikkan lingkar pengaruh Anda. Jadi nggak bisa enggak, itu harus dilatih. Dan bagaimana melatihnya? 2 hal yang saya katakan, Anda beriman, mintalah kepada yang ngasih otak Anda, pikiran Anda, semangat Anda, dan sebagainya, tubuh Anda ini. Minta kepada dia. Yang kedua, ya Anda harus berusaha, lakukan. Jangan hanya meminta tapi nggak mau melakukan. Ya harus banyak pengorbanan sacrifice. Nggak ada enggak. Kerjakan, lakukan. Buat perencanaan. Saya mau melakukan perubahan apa? Kalau si dunia sales saya katakan, you must do, plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Setiap hari. Jadi saya mensupervisi gitu. Plan, do, check, act. Kamu apa hari? Plan, do, check, act. Buat plan apa? Tahu tujuanmu. Apa yang mau kerjakan hari ini. Jadi jangan hanya rutinitas pekerjaan saya ini. Tahu hari ini apa tugasnya. Karena saya orang sales, saya tahu apa yang saya harus lakukan misalnya. Targetnya apa? Berapa penjualannya? Pasti akan berubah. Pasti ada deviasi. Dan saya besok berkorban kalau deviasi yang tidak sinkron, harus ada kenaikan. Misalnya hari ini saya melakukan 10% pekerjaan, besok harus saya lakukan 110%. Itu yang saya lakukan. Nggak bisa enggak. Karena kayak siklus kita nih kayak penjualan ya. Saya ambil contoh penjualan teman-teman. Karena ada bulan mati. Ya contoh bulan mati apa? Ya Anda mau cuap-cuap apapun ya bulan puasa kayak kami pelatihan pasti akan turun walaupun ya puji Tuhan kami 2 tahun ini ada tapi nggak sebesar kalau kita nggak ada ini. Nah itu kita harus meningkatkan di penjualan lain pasti lebih tinggi. Ada juga, nah itu ada juga lakukan mana yang Anda ya apa tujuanmu, jadi kembalikan kepada tujuan teman-teman. Jadi itu minta kepada yang punya tubuh kita ini, minta kepadanya. Yang kedua Anda harus tahu tujuannya. Kalau Anda tahu tujuan dengan jelas ya lakukan PDCA, plan, do, check, act, ya lakukan tindakan. Bagi saya itu harus butuh pengorbanan. Jangan kita, yang tadi saya katakan, kita lebih condong menghakimi orang lain atau menuntut orang lain lebih tinggi daripada, dan kita lebih mengasihani diri. Itu yang sering terjadi. Nah itu yang harusnya bicara tentang mengasihani diri. Anda belum berani untuk berkorban. Bagaimana apa yang Anda harus lakukan? Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Guru. Semoga tadi jawabannya sangat membantu ya untuk peserta yang tadi sudah nanya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Pak Jakub.
Saya punya bos langsung di atas. Anggap saja namanya A. Beliau baru 3 bulan, namun saya merasa beliau kurang capable. Di atas Bapak A, ada bos lagi namanya Bapak X, dan saya cocok dengan beliau dan bekerja sama dengan baik. Scout mindset. Jika digunakan dalam kasus saya sebagai bawahan dan punya bos yang kurang capable, maka pikiran atau sudut pandang apa yang sebaiknya saya miliki? Ya, makasih. Oke, seseorang yang memiliki atasan yang merasa bahwa atasannya nggak capable dan dia merasa lebih cocok dengan atasan-atasannya. Kalau saya ketemu, saya akan tanya, apa maksud nggak capable-nya Anda? How do you know bahwa atasan Anda nggak capable? Aku akan tanya gitu. Mungkin ada belief-belief yang kita ngomong tentang belief nih. Ada belief yang memblok dia, ada false belief yang memblok dia. Apakah dia berpikir bahwa seorang atasan yang baik adalah A, B, C, D? Mungkin itu beliefnya dia. Padahal mungkin si atasan ini punya kelebihan di X, Y, Z. Kita nggak pernah tahu. Nah, kalau saya akan ajak ngobrol. How do you know bahwa dia nggak capable? Are you sure bahwa dia nggak capable? Oke, then apa yang menjadi isunya buat kamu? Aku nggak bisa jawab dengan tuntas jawaban yang diminta. Aku akan lebih explore. Apa sih habit of thinkingnya ini orang nih? Kenapa dia merasa bahwa orang ini adalah isu buat dia? Misalkan membuat dia nggak nyaman. Apa yang buat dia nggak nyaman? Apakah gaya komunikasi? Apakah dia punya framing tertentu dengan cara kerja? Nah, itu kan mesti didiskusiin. Jadi baiknya ngobrol dengan kita, kita buka nih, kita cari tahu nih, kita sama-sama mapping yuk, kita squad mindset yuk. Kamu lihat apa nih? Jangan-jangan lihat kamu cuma sekotak, padahal ada selebih lebar lagi. Yuk sama-sama lihat. Mungkin itu lebih ke sana kali, Berika. Oke, berarti tetap balik lagi ya Pak. Cari tahu dulu belief yang dimiliki oleh bawahan ini tuh apa gitu ya, supaya bisa Iya. lebih tahu lebih banyak. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih, kembali lagi ke Pak Guru. Tadi Bapak bilang perubahan bisa dilakukan sendiri seperti self-coaching dan self-counseling. Yang saya mau tanyakan adalah stop, start, dan continue. Bagaimana menentukannya? Bisa tidak dikasih contoh konkretnya supaya saya bisa mencoba sendiri? Sorry, siapa tadi yang nanya? Mbak Rika. Ya, oke lah, saya jawab ya. Oke, Anonim, Pak. jadi oke, anonim ya. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, simple tadi. Saya katakan start yang tadi ya saya cerita. Kan saya tahu diri saya pemalas, saya melakukan self coaching diri saya kan, saya counseling diri saya juga. Saya malas baca, ya saya malas bikin laporan apa dari pekerjaan, walaupun sering dimarahin. Nah, akhirnya apa saya lakukan? Saya udah melakukan self coach saya melatih diri saya, ngambil ngambil tadi ya, ambil kuliah, ambil banyak ini apa pelatihan, sertifikasi apa ya, nggak sampai sertifikat yang pelatihan dan sebagainya gitu kan. Ya kalau ada pekerjaan tugas gitu ya. Tapi bagi saya itu pada saat itu belum mengena. Nah mengenanya pada saat terjadi, ya itu tadi pandemi. Bayangin saya nggak tahu ngapa-ngapain, blank sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan yang biasanya di luar aktivitas saya banyak, sekarang saya di rumah. Saya orang ekstrovert murni lah. Ya, dia dikata kalau mau dibilang murni ya karena saya sangat-sangat ini ya. Harus saya bisa ketemu orang. Apa yang saya lakukan adalah saya harus melakukan suatu kegiatan. Saya harus membuat diri saya menjadi sesuatu yang berwarna. Itu saya lakukan. Self counseling saya dan saya paksa saya membaca. Ya, membaca. Ya bayangin setahun lah itu kan. Ya kalau teorinya psikologi 21 hari yang mengatakan secara terus-menerus itu menjadi suatu kebiasaan, ya itu saya lakukan. Akhirnya saya lakukan dan betul. Akhirnya menjadi sekarang saya kalau nggak sebelum tidur pasti saya membaca. Ya buku lah, baca apa namanya, baca tentang tulisan lah, apa dan sebagainya. Kebanyakan biasanya baca LinkedIn lah, ya tulisan LinkedIn yang berbobot. Kalau Anda punya tulisan LinkedIn tuh nggak hanya isi tawaran pekerjaan, banyak penulis-penulis bagus, banyak yang mereka menulis di situ yang baik ya. Saya orang teknik, akhirnya belajar orang sales,
ya memang pekerjaan dulu dan belajar mengenai HR dengan belajar juga banyak di LinkedIn. Saya mengkombinasikan antara theoretical karena saya ngajar STM juga, textbook seperti apa dengan pengalaman-pengalaman bekerja. Nah itu saya baca di situ tulisan-tulisannya. Nah itu yang tadi saya katakan. Jadi saya lakukan begitu. Saya memaksa diri saya, mempush diri saya selama waktu setahun. Apalagi saya melatih diri saya, ya Bapak Ibu sekalian. Tahun 2020 saya memberikan free webinar itu hampir 80 kelas. Dan satu kelas itu 80 pertemuan. Dan satu pertemuan itu 2-3 jam. Ya, sambil saya menulis di LinkedIn, saya bisa buktikan. Jadi 80 saya ngelatih yang tadinya nggak tahu cara pakai apa dan sebagainya, 20 itu. Dan itu akhirnya berdampak ya. Saya mengimani lah. Tuhan berkata bahwa kalau saya memang menyerahkan kepada Tuhan dan saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya, maka Tuhan akan memberikan juga apa yang menjadi yang sudah saya lakukan dalam bentuk pengorbanan. Nah itu yang saya lakukan. Jadi bukan enak-enak melatih sampai ribut mungkin sama orang yang ngajar anak-anak muda. Gini bang, ya anak-anak kelompok kecil saya gitu ya. Ini bang ini, ya kan saya nggak tahu ini jadi gitu ya. Jadi yang dilatih yang marah-marah gitu kan. Kan gimana ya kadang kebodohan fear and noun dan kebodohan dan fear and noun dan sebagainya. Nah seperti itu. Ya, itu yang saya lakukan. Itu self coach dan self counseling saya karena saya tahu orangnya saya seperti ini. Ya saya melakukannya seperti itu. Oke, gitu ya mungkin ya, jadi self-nya ini dilakukan gitu. Jadi kita tahu apa yang start, apa yang kita continue lanjutkan dan apa yang kita stop ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Guru. Yang berarti harus punya tekad yang kuat ya Pak ya. Dengan punya tekad yang kuat bisa bikin planning-planning nih. Mau apa yang target apa yang pengen dicapai dan segala macamnya gitu ya untuk bisa bawa perubahan itu. Oke, selanjutnya kembali lagi ke Pak Jakub. Apakah orang yang mempunyai fighter mindset bisa berubah jadi memiliki scout mindset? Jika iya, bagaimana caranya? Misalnya, dalam hal ini konteksnya adalah kita memiliki tim di kantor yang memiliki fighter mindset dan berkali-kali stuck di situ. Bagaimana kita bisa membantu? Ya pada dasarnya setiap manusia memiliki dua itu. Kita punya factor dan kita punya scout mindset. Jadi itu selalu menjadi dinamika dalam setiap kehidupan kita. Factor mindset dalam beberapa hal itu penting karena itu membuat kita mungkin lebih berani, lebih pede. Somehow itu juga menolong. Tapi menjadi tidak efektif ketika factor mindset itu menjadi dasar untuk pembuktian diri. Terus dia nggak mau kalah, dia nggak mau kelihatan malu, dia fight habis-habisan. Nah, itu menjadi masalah. Artinya fighter mindset boleh aja, tapi dia harus memiliki prinsip bahwa, ini keyakinan aku, but I could be wrong loh, aku bisa salah. Come on, kamu buktiin bahwa kamu itu benar. Kalau saya bilang saya A, kamu bilang B, ayo kamu buktiin. Dan I'm willing to change, I'm willing to follow. Kalau misalkan kamu benar, sama-sama kita diskusi. Jadi spiritnya adalah bukan spirit gua mesti menang, bukan. Spiritnya adalah bahwa let's find the truth. This is my belief. Aku kuat dengan belief ini. Aku yakin ini the truth for me. Aku kuat. Tapi kalau menurut kamu aku salah, ayo kita diskusi. Jadi mungkin begitu. Jadi kita satu sisi fighter mindset, satu sisi kita squad mindset. Gitu kira-kira, Bu Rika. Oke, berarti ya harus kembali lagi ya, diskusi lagi gitu, mau sama diri sendiri atau sama orang lain ya. Tadi dimaksud sama penanyanya ya. Bukan berarti kita harus selalu squad mindset, itu jadi akan kita repot juga. Kita boleh memiliki fighting mindset, tetapi kita harus memegang beliefnya nggak terlalu kencang. Jadi bukan ngotot terus enggak. Kita bisa, kalau memang aku salah, ayo diskusi. Kayak gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Jakub. Untuk pertanyaan terakhir deh ya, satu lagi ya. Jika saya kerja di tempat yang kecil, orangnya itu lagi, meskipun nyaman tapi kerjaannya juga rutinitas yang membosankan. Tapi saya ingin bertumbuh di tempat itu, mengubah tempat itu. Apakah memungkinkan? Apakah saya punya power untuk mempraktekkan growth mindset jika lingkungannya sangat terbatas, atau saya harus keluar? Mungkin ini untuk Pak Guru ya. Ya, oke, nanti mungkin mohon izin Pak Yakub nanti tambahin karena berkaitan growth mindset dan factor mindset.
Ya, mungkin saya harus keluar apa tidak. Ya, kembali kalau kita memakai penyeimbangan yang tadi katakan Pak Yakub ya, Scott mindset dan my factor mindset. Kalau saya gini, Anda di suatu organisasi, ya kita bicara organisasi kan punya visi misi. Ya, kita tarik dari situ ya. Jadi teman-teman selalu kalau kita bicara di suatu perusahaan atau organisasi, tarik visi misinya. Nah, siapa yang punya visi misi yang tentukan ya bukan Anda, bawahan atau pekerja, si owner atau top of management. Ya, itu yang membuat visi misi. Nah, kalau Anda merasa bahwa Anda nggak cocok atau merasa bahwa ya startup lah mungkin kan hanya beberapa orang atau perusahaan kayak kami lah, kami kan konsultan yang kecil ya, nggak terlalu banyak. Ya, kan pada saat Anda direkrut kan Anda tahu sebenarnya apa visi misi dari si usernya atau si ownernya kalau dia yang waktu itu menginterview Anda kan Anda harusnya tahu seperti apa dan sebagainya. Nah itu arahnya. Jadi dari situ saya berangkat, Anda berubah dalam satu pekerjaan, melakukan misalnya suatu perubahan, lihat visi misi organisasi itu. Contoh, ya, contoh. Misalnya kalau visi misi memang organisasinya, dia perubahan itu adalah ada kok perusahaan yang visi misi organisasi, ya perubahannya itu nggak secepat itu gitu ya, mungkin bertahap dan sebagainya. Anda merasa bahwa harusnya cepat ini, Anda bertahap, ya Anda berarti nggak sama dengan visi organisasi. Ya Anda kembali, Anda beradaptasi dong. Anda pilihan di tangan Anda mau beradaptasi atau Anda atau dalam arti ya Anda apa namanya beradaptasi, Anda apa namanya istilahnya ya mengikutinya ya atau Anda mau keluar. Hanya dua pilihan. Anda harus beradaptasi atau Anda keluar. Kalau Anda merasa bahwa nggak cukup Anda bisa beradaptasi, Anda keluar. Jangan Anda jadi toksik di situ. Ya, Anda ya akhirnya apa? Kalau Anda nggak bisa beradaptasi, Anda merasa ngeluh-keluh terus, ya Anda kinerja akan turun. Akhirnya akan kinerja turun, Anda menjadi orang toksik. Ya, saya katakan kalau Anda udah kinerja turun, pasti orang menjadi akan toksik gitu. Ya, dia pasti akan menjelek-jelekan dan sebagainya. Daripada Anda seperti itu, energi Anda habis, ya ada pilihan di tangan Anda. Jadi bagi saya lihat visi misi organisasi, lihat daripada pemimpin itu arahnya kemana. Kalau memang pemimpin mengatakan kita harus berubah cepat, mengarahnya gini, ya Anda ikut. Anda harus seperti itu. Tapi yang mengatakan kita ini lah bertahap gini-gini, ya Anda harus, ya itu kembali. Makanya waktu Anda menentukan si John Calvin itu bagus sekali dikatakan. Jadi ada namanya hukum magnet, ya, hukum magnetism, the law of magnetism dari 21 hukum pemikiran saya. Dikatakan ya itu ada suatu tarik menarik biasanya. Anda tertarik masuk suatu organisasi atau ada dipimpin oleh seseorang itu karena Anda merasa bahwa ada kelebihan orang ini yang sama yang Anda miliki dan Anda ingin melatih ke sana. Jadi ya, yang kalau misalnya seperti itu Anda mengatakan, kok Pak ini lingkungan saya gini, ya bisa saya katakan ya, bisa saja Anda salah masuk. Yang kedua, rekrutmen seleksinya yang salah, yaitu kemarin sering saya mengatakan gitu ke teman-teman HR, Anda rekrutmen seleksi yang salah, Anda coba-coba, saya coba dulu deh orang ini. Mana ada istilahnya kalau kita rekrutmen seleksi ternyata usernya minta seperti ini atau ini, Anda coba-coba. Ya, karena apa? Dia harus si usernya, si pemimpinnya, dia harus menyesuaikan dengan visi misi organisasi itu. Nggak bisa. Ya, jadi saya mengatakan demikian, hanya apa yang harus saya lakukan? Dua pilihan di visi misinya. Ya kalau memang masih seperti itu, ya Anda harus beradaptasi. Yang kedua, kalau Anda nggak bisa beradaptasi, ada dua. Tapi kalau kecuali organisasi mengatakan visi kita bergerak seperti ini dan mereka lambat, ya berarti harus dari top down. Nggak bisa juga Anda sendiri, bottom up itu sangat jarang, kecil sekali kemungkinan untuk mengubah. Saya ulang ya, dalam organisasi. Bottom up itu sangat sulit sekali akan terjadi. Selalu perubahan dalam suatu organisasi, itu adalah dari top down. Itu yang memungkinkan untuk bisa berubah. Ada dari middle, dari tengah, ada, tapi itu juga sebesar. Yang harus dalam suatu organisasi perubahan itu dimulai dari si top down. Kenapa? Karena dari visi dari organisasi. Itu dari saya. Mungkin dari teman dari Pak Yakub karena cara tadi keseimbangan Scott mindset. Silakan Pak. Ya, kalau saya lihatnya begini, we cannot change people, we cannot change the world, we can only change ourselves. Dan mungkin akan sulit bagi dia untuk bisa merubah suasana kantor. Yang bisa dilakukan adalah dia merubah dirinya sendiri. Kaitan dengan growth adalah growth akan bertumbuh, growth akan ada ketika Anda mengalami challenge. Kalau nggak ada challenge, Anda nggak akan bertumbuh. Jadi mungkin saya akan suggest untuk dia bisa menjadikan situasi itu sebagai sarana dia untuk growing.
at some certain point ya. Setelah itu mungkin saya akan tanya, oke, kalau gitu apa yang membuat kamu bertahan dan apa yang membuat kamu harus keluar? Paling itu sih. Kalau dia memang grow, ya oke, manfaatkan itu sebagai sarana dia berlatih untuk growing, untuk some certain point, dia berlatih menjadi orang yang lebih baik at some certain point, dan dia bisa memutuskan, oke, Pak, it's time for me to leave now. Aku udah grow enough. It's up to them. Aku akan ke situ sih arahnya. Thank you, Rika. Oke, terima kasih Pak Jakub dan Pak Guru untuk jawaban-jawabannya nih. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Jakub dan oleh Pak Guru, dan tentunya dari Q&A yang sudah berlangsung, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk kita bisa berubah dan bertumbuh, kita perlu mengambil keputusan dan memiliki komitmen yang teguh dulu nih. Karena untuk masuk dalam perubahan itu, kita perlu mengorbankan banyak hal, mulai dari mengubah belief kita yang selama ini udah kita pegang, mengubah identitas kita yang salah, dan mindset kita, dan yang pasti kita juga perlu untuk keluar dari zona nyaman kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Dan selama ini mungkin kita hanya berfokus dan meyakini pada identitas masa lalu kita, dan itulah yang membuat kita jadi stagnan. Bingung gimana sih supaya kita bisa berkembang, karena ya identitas kita yang salah itu yang selalu kita pegang. Makanya, untuk bisa berubah, kita perlu sadar akan identitas dan keyakinan kita yang benar. Dan yang pasti perlu men-challenge diri sendiri untuk berani mengambil keputusan berubah. Dan yang pastinya, Bapak Ibu, keputusan perubahan itu ada di diri kita masing-masing. Dan bisa nih jadi bahan refleksi kita di akhir pekan ini, apakah kita mau berubah atau tidak? Apakah kita siap untuk mengorbankan kenyamanan kita untuk bisa berubah? Dan untuk Q&A yang sudah masuk, tapi belum bisa kita bacakan, belum bisa terjawab pada malam hari ini, Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami tampung terlebih dahulu, dan kami akan jawab pada kesempatan mendatang. Jadi, silakan Bapak Ibu follow Instagram kami di @gadingcounseling untuk mendapatkan informasi terkini terkait kegiatan Gading Counseling dan konten-konten yang diposting. Siapa tahu ada pertanyaan Bapak Ibu yang terjawab melalui konten kami. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, kami ada beberapa pengumuman penting yang kemungkinan juga bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Silakan kepada yang bertugas untuk membacakan pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu. Setelah mendengar pemaparan pada malam hari ini, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan pengumuman yang berisi hal-hal penting, acara-acara penting yang Gading Konseling akan adakan di waktu-waktu di depan. Yang pertama, sebentar ya. Oke. Yang pertama, dari pemaparan hari ini, jika Bapak Ibu memang merasakan banyak manfaat dari seminar ini, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form dengan tujuan kami ingin mendapat inputan dari Bapak Ibu tentang jalannya seminar ini. Dan Bapak Ibu juga bisa menuliskan apa sebenarnya yang Bapak Ibu harapkan untuk kami bawakan di waktu itu mendatang, untuk kami dapat melayani Bapak Ibu dengan lebih baik. Dan untuk seminar di bulan depan, seperti di awal sudah disampaikan bahwa tahun ini Gading Konseling sangat ingin mengedukasi dunia marketplace khususnya, di mana masalah profesionalitas dan personal itu nggak bisa dipisahkan begitu. Jadi hal-hal yang kami bawakan dalam seminar itu terkait hal tersebut, Bapak Ibu. Bulan depan kita akan mengadakan seminar yang berjudul Navigating the Gen Z Wave, Insight into Workplace Dynamic. Karena kita melihat bahwa Gen Z dengan karakteristik dan keunikan ya datang seperti gelombang besar ya Bapak Ibu sekarang di dalam perusahaan-perusahaan yang ternyata perlu banyak adaptasi dari sisi perusahaan, sistem karyawan khususnya karyawan Gen Z. Dan untuk itu kita mau membawakan hal ini, ada dua pembicara. Yang pertama adalah Ibu Evi Wayuni dengan judul Unlocking the Potential of Gen Z in the Workplace. Dan pembicara kedua adalah Bapak Dedianto Christian Sambeta dengan judul Mental Health Challenges in the Gen Z Workplace. Seminar ini diadakan pada hari Rabu, Bapak Ibu. Catat ya, Bapak Ibu, bukan Kamis, tapi Rabu 24 April 2024 dan juga melalui Zoom. Bapak Ibu bisa daftar di Bitly Seminar April 24. Lalu kemudian Gading Konseling mengadakan Counseling Skills Course
untuk level 2 bentuknya workshop, di mana ini limited untuk 6-10 packs. Apa yang didapat? Belajar konseling tingkat lanjutan bersama konselor profesional, praktek langsung dengan klien guiding konseling, dan di bawah supervisi konselor, dan juga ada dukungan tim yang otentik dengan semangat belajar yang tinggi, on-site bentuknya dengan suasana kelas yang hidup, ada pra dan post session. Lalu ada keuntungan tambahannya kalau Bapak Ibu melewati level 2 ini dapat menjadi associate counselor guiding counseling. Lalu ada supervisi yang free, nilainya Rp1,5 juta dan bisa menjadi member AKKI. Investasinya 7 juta per orang. Lalu untuk early bird sampai 31 Maret bulan ini ya, 6 juta per orang. Atau setelah itu Bapak Ibu bisa mengambil yang packs untuk 2 orang 12 juta. Nah, kembali tentang marketplace Bapak Ibu. Jadi ada penelitian gitu ya, waktu tahun 2022 bahwa 60% gitu dari karyawan ternyata mengutamakan well-being dari penelitian Gallup. Personal well-being merupakan sesuatu yang integral dalam diri seseorang saat dia berada di kantor, di rumah, atau komunitas. Bersama dengan itu, data dari Guiding Counseling Empowerment Center selama 3 tahun 2020 sampai 2023 ya, bahwa mayoritas keluhan para karyawan terkait isunya adalah emosi, kecemasan, karir, relasi, dan keluarga. Jadi ternyata banyak isu, bukan hanya karir. Untuk itu kami dari Guiding Counseling pun mengadakan Employee Assistance Program, Bapak Ibu, yang bekerja sama dengan company berfokuskan pada peningkatan well-being tiap karyawan, baik kehidupan pribadi, keluarga, relasi, dan kinerja, yang akhirnya pastinya memberi dampak pada produktivitas. Ini yang kami kerjakan bersama perusahaan ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat bahwa kami dapat melayani konseling di Guiding Counseling, lalu kemudian dengan tadi bentuk EAP, ataupun training-training, dan seminar ini gitu. Sebenarnya Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk pelayanan ini dengan membeli buku yang Guiding Counseling jual ini, bukan isinya, tapi bukan hanya sekedar isi pasti memberkati Bapak Ibu, karena ini dituliskan oleh para konselor Guiding Counseling, dan ini true story seizin klien. Nah, lebih dari itu bukan hanya buku ini yang dapat memberkati Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu bisa berkontribusi di dalam pelayanan kami untuk lebih luas. Tapi seandainya Bapak Ibu ingin memberi dukungan langsung, Bapak Ibu juga dapat berpartisipasi, transfer ke nomor rekening ini, atau di-scan untuk QRIS-nya. Itu aja pengumuman, saya kembalikan kepada Rika. Terima kasih. Oke, dengan berakhirnya pengumuman, maka berakhirlah acara seminar kita malam ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Jakub Mulyadi dan Bapak Guru Simbolon, serta Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya pada malam ini. Selamat malam dan sampai bertemu kembali dalam acara-acara berikutnya. Oke. Wah, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Jaku, Pak Guru. Luar biasa. Mantap. Thank you ya, bro. Thank you, thank you, thank you. Keren, Ya, keren. thank you. Ini kalau pertanyaan masih banyak gimana ini? Kayaknya perlu IG live nih. Seru, seru. Ya, thank you ya. Ini bermanfaat banget. Thank you ya. Thank Thank you Pak you, Pak Guru, Jakub. thank you semua. Ya, saya. Ya, thank you Bang Michael. Thank you ya, ya teman-teman semuanya. Thank you. Yuk, makasih. Thank you. Ya, saya ini ya. God bless ya. Selamat ini ya, Kamis Putih, Jumat Ya. Agung dan Paskah lah ya. Thank you. Selamat merayakan Oke. Paskah dan Paskah ke depan. Ya, Indonesia. Thank you. ya, Thank you. mari. Thank you, God bless. Ya, ya. God Ya. bless.